Prometheus menceritakan tentang Raja Zeus yang paling dihormati oleh rakyatnya. Meski demikian, Prometheus yakin betul kalau raja itu terlibat kasus korupsi dan ia berniat untuk mengkudeta kepemimpinannya. Tentu, Prometheus tidak bisa menjalankan misi tersebut seorang diri. Ia membutuhkan bantuan dari 3 orang di bumi. Pertama ada Ridi, wanita cantik yang sampai sekarang belum tahu perannya dalam menjatuhkan posisi Zeus. Suatu pagi, Ridi mampir ke supermarket untuk membeli sejumlah kebutuhan bulanan. Setelah selesai belanja, dia melihat wanita bernama Cassandra yang sedang dibekuk polisi karena kedapatan mencuri makanan kucing dari dalam supermarket. Ridi pun tergerak hati untuk membayar barang yang dicuri Cassandra agar polisi mau membebaskannya. Tampaknya Cassandra adalah seorang cenayang. Dia mengatakan kepada Ridi, "Kau akan mengalami musibah." Di kediamannya, Zeus sedang menunjukkan kuasanya dalam mengendalikan cuaca. Tak lama setelah itu, istrinya, Hera, datang menghampiri. Zeus melihat air keabadian yang berputar di halaman rumahnya tidak tampak seperti biasa. Hera meyakinkan bahwa itu semua hanya perasaan Zeus belaka. Bagi Hera, perputaran air tersebut tampak baik-baik saja. Sebagai informasi, selama air keabadian itu terus berputar, maka kekuasaan Zeus sebagai dewa akan terus langgeng. Adegan berpindah ke diskotik, tampak putra Zeus bernama Dionysus yang sedang asyik berpesta. Pria yang satu ini dikenal sebagai dewa kegilaan, kesenangan, dan pecinta kehidupan liar. Usai berpesta, Dionysus mengeluhkan jabatan dan pekerjaannya di kerajaan langit kepada seorang penjual makanan kaki lima. Pria bengal itu merasa bosan dengan posisinya saat ini. Tiba-tiba Dionysus teringat kalau dia harus memberikan hadiah untuk Zeus. Ia pun meminta pendapat kepada si pedagang tadi. "Dulu putraku pernah menghadiahiku jam tangan. Itu adalah hadiah termanis yang pernah aku terima. Karena menurutku, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga," ujar pedagang kaki lima tersebut. Dionysus mengikuti saran si pedagang lalu segera pulang ke rumah untuk memberikan jam tangan kepada sang ayah. Tapi sepertinya Zeus tidak begitu suka dengan hadiah dari Dionysus karena sudah memiliki jam tangan dari Herakles yang dianggap sebagai jimat keberuntungan. Hera yang sedari tadi duduk di meja makan tampak tidak begitu suka melihat kedatangan Dion. Perlu diketahui, Hera bukanlah ibu kandung Dion, melainkan ibu tiri. Akhirnya ketiga dewa itu duduk di meja makan dan Dion kembali mengeluhkan pekerjaan dan jabatannya. Dia bosan dan ingin mengemban jabatan lain yang lebih strategis seperti dewa perang atau posisi dewa-dewa lainnya. Menurut Hera, tidak ada salahnya dengan pekerjaan Dion saat ini. Pria itu seolah tidak terima mendengar respon dari Hera dengan mengatakan, "Mati saja kau." Zeus tak senang mendengarkan ucapan seperti itu dan segera menyuruh Dion untuk meminta maaf. Ya, sebagaimana pria bengal, tentu kata maaf sangat sulit diucapkan. Dionysus pergi dari sana dan mencuri jam tangan milik Zeus. Di televisi, tampak para warga bumi sedang merayakan Olympic Day. Zeus melihat cacian dari warga bumi yang membuat dirinya sangat marah. Sepertinya para warga bumi sudah mulai tidak simpatik kepada Zeus. Kemudian Zeus mulai memperhatikan wajahnya yang sudah mulai muncul keriput. Tak lama setelah itu, dia langsung membawa teman karibnya yang saat ini sedang menjalani hukuman di patok elang, Prometheus. Zeus menceritakan sebuah ramalan kuno, apabila wajahku sudah muncul kerutan, itu pertanda kalau masa kepemimpinanku sebentar lagi akan runtuh. Prometheus berdusta dengan mengatakan, itu tidak mungkin kawan. Itu hanya sebuah ramalan bodoh. Kau akan menjabat selamanya, karena kau abadi. Sementara itu, Ridi dan kekasihnya Orpheus bertemu di rumah. Orpheus yang berprofesi sebagai musisi sedang mempersiapkan lagu untuk penampilannya pada malam perayaan Olympic Day. Singkat cerita, Orpheus pergi ke tempat acara, sementara Ridi menuju ke kuil untuk melakukan pengakuan dosa. Sesampainya di kuil, Ridi menemui ibunya yang merupakan seorang pendeta. Wanita itu mengaku kalau dirinya kini sudah tidak lagi mencintai Orpheus. Selain itu, dia juga menegaskan, "Aku menantang para dewa." Setelah urusannya beres di kuil, dia langsung pergi dari sana. Di jalan, Ridi tak sengaja berpapasan dengan Cassandra dan
Orpheus sangat antusias menjalani pekerjaannya sebagai musisi. Aksi panggungnya benar-benar keren, bahkan Dion sempat datang ke sana untuk menyaksikan. Tiba-tiba musik terhenti, Orpheus dapat kabar duka kalau kekasihnya telah meninggal dunia. Orpheus benar-benar tak kuasa menahan kesedihan, bahkan pada saat upacara kematian Ridi di kuil, ia tak sanggup mengucapkan doa kepada dewa. Sampai di rumah, Orpheus masih dirundung rasa galau. Akhirnya, pria yang mahir bermain gitar tersebut keluar rumah dan membeli sepucuk pistol. Sepanjang malam, ia habiskan untuk mabuk-mabukan hingga sampailah di pagi hari. Orpheus bertekad untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba saja, Dionysus datang hingga membuat Orpheus terkejut. Imbasnya, Dion terkena peluru nyasar. Orpheus kaget mengapa pria itu tidak berdarah. Dion mengatakan kalau dirinya adalah dewa. Selain itu, Orpheus tidak perlu mengakhiri hidup jika mau bertemu dengan Ridi. Di rumah, Zeus sedang bersantai sambil memikirkan sesuatu. Dalam narasi Prometheus, dijelaskan kalau Zeus itu sebenarnya bukan Tuhan, dia dulunya hanya seorang manusia biasa. Karena dirinya bukan Tuhan atau sang pencipta, usia dan jabatannya bisa saja hilang. Ya, artinya Zeus tidaklah abadi. Di dermaga, Ridi sedang menunggu jemputan kapal, seolah mengisyaratkan bahwa dirinya akan segera pergi menuju ke kehidupan selanjutnya. Orpheus terbangun dan mendapati diri sedang berada di rumahnya bersama Dionysus. Sampai detik ini, Orpheus seolah tak percaya kalau dirinya sedang ditemani oleh seorang dewa untuk membuktikan Dion mengajak Orpheus jalan-jalan. Ridi dan semua rombongan orang mati sedang menuju ke akhirat. Hades dan Persephone memberikan briefing singkat kepada para rombongan. Setelah itu mereka berdua menyampaikan sejumlah kabar untuk Zeus tentang situasi di kapal orang mati. Zeus mewajibkan semua orang mati bisa menyelam agar bisa masuk ke alam selanjutnya. Sampailah para rombongan di dermaga, Ridi mendapat gonggongan dari anjing kepala 3 Cerberus yang dibawa oleh pria bernama Keneus. Kemudian Keneus membawa Ridi keluar dari barisan. Prometheus menceritakan kalau Keneus adalah orang kedua yang akan membantunya untuk menjatuhkan posisi Zeus sebagai pemimpin kerajaan langit. Sedikit informasi tentang Keneus, pria yang satu ini mati sekitar 10 tahun yang lalu. Di alam akhirat, dia ditunjuk oleh Medusa sebagai instruktur penyelam para rombongan orang mati. Dia stuck di alam sana, tidak bisa lanjut ke alam selanjutnya. Mengapa demikian? Tunggu penjelasan selanjutnya. Dionysus membawa Orpheus ke The Cave, bar khusus untuk orang-orang yang masih hidup dan ingin bertemu dengan mereka yang sudah mati. Orpheus bertemu dengan pemilik bar bernama Polly. Sejujurnya, Orpheus tidak suka berada di sana. Dia mencoba pergi, namun dihalang oleh Dionysus dan dibujuk agar tetap tinggal. Di bar, ada beberapa tahap pengujian agar mereka bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih yang sudah mati. Salah satunya, mereka harus tahu di mana letak tai lalat mendiang orang yang mereka sayangi. Di rumah, Zeus masih terus dirundung rasa bimbang tentang ramalan dan firasat buruknya. Pria itu coba menghubungi semua anak-anaknya, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilan. Kejadian diabaikan oleh anak-anaknya sering dialami Zeus, dan oleh karena itu Zeus sering merasa stres. Akibatnya, Zeus sering turun ke bumi untuk menjalin hubungan dengan wanita manusia. Sering menjalin hubungan dengan banyak wanita adalah faktor utama mengapa Zeus punya banyak anak. Ketika Zeus pergi ke bumi untuk menghilangkan stres, rupanya Hera sudah lebih dulu ke sana dan menyamar sebagai Zeus. Alhasil, wanita yang menjadi selingkuhan Zeus langsung dikutuk Hera menjadi lebah, sama seperti para selingkuhan Zeus lainnya termasuk ibunda Dionysus. It's gonna be fun with a whole gang of you. The Eiffel Tower.
Jalan-jalan cari udara segar, Zeus heran mengapa semua warga di bumi terlihat begitu bahagia seolah tanpa beban. Apakah kini dirinya sudah tidak seperkasa dan ditakuti seperti dulu sehingga manusia terlihat begitu bahagia seperti tanpa ujian dan cobaan? Kerisauan tersebut membuat Zeus kembali memanggil sahabatnya Prometheus. Dia mencurahkan isi hati kalau dirinya ingin tampil segagah dulu agar para manusia tidak bahagia seperti sekarang ini. Di alam lain, Ridi dibawa ke kantor yang mengurusi rombongan arwah bermasalah. Wanita cantik itu sangat keras kepala. Dia menentang semua instruksi dan peraturan yang berlaku di sana. Singkat cerita, Ridi harus berenang melewati sungai agar bisa menuju ke alam selanjutnya. Tapi sayangnya dia gagal karena koin yang ada di jenazahnya telah diambil oleh Orpheus pada saat upacara kematian di kuil. Tidak ada satupun jenazah yang bisa menyeberangi sungai jika tidak memiliki koin, sama seperti nasib Kenius yang koinnya telah diambil oleh ibunda tercintanya. Alasan orang-orang mengambil koin dari mulut jenazah karena mereka tidak ikhlas orang-orang yang disayangi mati lebih dulu. Perbuatan Orpheus tersebut diketahui oleh para juri takdir yang ada di The Cave. Otomatis karena kesalahannya itu, Orpheus didiskualifikasi dari kesempatan mendapat tiket menuju alam akhirat. Dionysus yang mengetahui hal tersebut berupaya menyogok juri. Juri yang satu ini tidak mau uang, melainkan dia sangat tertarik dengan arloji curian yang dipakai oleh Dionysus. Orpheus membujuk Dion agar memberikan jam curian tersebut kepada juri supaya dia bisa menjemput Ridi tanpa harus mati terlebih dahulu. Akhirnya Dionysus pun setuju. Yeah, let's do it. Let's do it. Yep. Take it. Come on, follow me. Setelah Ridi dan Kenius, ada satu orang terakhir yang akan membantu menggulingkan kekuasaan Zeus. Dia adalah Ariadne, atau yang akrab disapa Eri. Dia adalah seorang petinggi di parlemen pemerintahan di bumi, sekaligus putri presiden. Ketika hari perayaan Olimpik atau Olympiade beberapa hari yang lalu, Eri ada di sana sebagai salah seorang pembicara dan melihat langsung kejadian yang memalukan. Di kapal milik adiknya, Zeus sedang menikmati menu makan siang berupa lobster. Adik Zeus, Poseidon, dapat teguran keras dari sang kakak tentang para manusia bumi yang sudah melakukan penghinaan terhadap para dewa di acara perayaan Olympic Day. Zeus memberi perintah tegas, Poseidon harus segera memberi hukuman kepada manusia bumi. Bila tidak disegerakan, jabatan Poseidon akan digantikan oleh Dionysus. Poseidon teringat dengan ramalan yang menyebut kalau usia Zeus sudah tidak lama lagi. Ia pun sontak berkata kepada sang kakak, "Oh, apakah kau paranoid dengan ramalan tersebut?" Zeus menjawab dengan nada kesal, "Lakukan saja perintahku." Poseidon langsung menemui Mr. Presiden untuk memberi mandat menghabisi semua orang-orang Troya. Sebagai informasi, pemberontakan terhadap para dewa yang selama ini terjadi disebabkan oleh 7 orang Troya, 6 sudah ditangkap, sedangkan satunya masih buron. Mr. Presiden mengusahakan agar semua pemberontak segera dieksekusi, sementara itu Eri diajak oleh asistennya Theseus dan Munis ke sebuah arena pertarungan manusia yang seru dan brutal. Eri tidak sanggup berlama-lama di sana karena tontonan tersebut mengingatkannya dengan kejadian lampau di mana dirinya tidak sengaja membunuh saudara kembarnya Glaucus. Kisah tersebut berdasarkan versi cerita ayahnya, Presiden Minos. Eri mengajak Theseus pulang, kemudian dia mengungkapkan ketakutannya kalau komplotan pembela kebenaran The Furies akan membunuhnya. Sebab di arena tadi, Eri sempat melihat The Furies. Kemudian, Theseus mengajak Eri untuk membebaskan salah satu orang Troya, entah apa motivasinya masih belum diketahui. So good, man. Leave it.
Kabar bebasnya orang Troya sampai ke telinga Zeus. Dia marah besar dan langsung menghubungi Poseidon. Zeus menganggap adiknya itu tidak becus dalam menjalankan tugas. Tahu sang kakak marah besar, Poseidon segera mendatangi rumah Mr. Presiden dan mendengarkan alasannya membebaskan orang Troya. Presiden mengaku aksi tersebut bukanlah kebijakan darinya. Dia berjanji akan segera mengusut tuntas masalah ini. Tak butuh waktu lama, malam itu juga Presiden memerintahkan pasukan militer untuk menangkap lagi satu orang Troya yang tadi dibebaskan, sekaligus memberi hukuman mati kepada komplotan pemberontak ini. Eri mengajukan protes ke sang ayah. Jawaban dari protes tersebut dibalas dengan cara yang sederhana. Hukuman itu merupakan perintah para dewa. Eri yang terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa kembali ke kamar tidurnya. Di kamar, dia langsung disambut oleh The Furies. "Kami kesini karena saudaramu." We're here about your brother. Zeus menghabisi para asistennya menggunakan senapan. Hal itu disebabkan karena dia kehilangan jam tangan kesayangannya, hadiah dari Herakles. Pria tua itu tidak tahu kalau yang mencuri jam tangannya adalah Dionysus. Hera menelepon Poseidon mengatakan, sepertinya yang mencuri jam tangan Zeus adalah Dionysus. Usut dan segera tangani masalah ini. Orpheus dan Dionysus sampai di pintu masuk ke dunia orang mati. Tampak di sana hanya dua pengunjung The Cave yang lolos seleksi menuju ke dunia orang mati, termasuk Orpheus. Gerbang menuju ke dunia orang mati ini terlihat unik, yaitu berupa bak sampah. Orpheus mengucapkan salam perpisahan kepada Dionysus, lalu Dionysus datang ke rumah milik Orpheus hanya untuk memberi makan kucing peliharaan sang musisi. Kemudian dia pergi sambil mengajak kucing itu jalan-jalan. Tak lama kemudian, telepon umum berdering dan itu rupanya panggilan dari Poseidon. "Apakah kau mencuri arloji milik Zeus? Sudah, tidak usah berbohong lagi. Segera temui aku di akuarium," kata Poseidon. Sampai di akuarium, Dionysus mengakui perbuatannya sekaligus mengemukakan alasannya bahwa jam tersebut digunakan untuk menyogok para juri takdir agar bisa memasukkan manusia ke alam akhirat. Ini merupakan aksi besar yang dilakukannya. Bila berhasil, manusia tersebut, Orpheus, akan menjadi orang pertama yang membawa orang mati dari alam akhirat kembali ke dunia. Poseidon mengatakan tindakan Dionysus sangat berbahaya karena bila itu berhasil, maka dia telah merusak takdir alam semesta dan Zeus akan marah besar. Bukan tidak mungkin Zeus bisa membunuh mereka berdua. Sekarang Poseidon dengan serius meminta Dionysus untuk segera mengambil kembali jam tangan tersebut. Hanya itu satu-satunya cara agar amarah Zeus bisa mereda. Hades meninggalkan pesan suara kepada Zeus bahwa alam akhirat saat ini sudah merekrut instruktur selam yang baru, salah satunya adalah Ridi. Perlu diketahui, tugas para instruktur ini adalah membantu para arwah untuk menyeberangi sungai dan menuju ke alam akhirat selanjutnya, yaitu The Frame. Sedikit tambahan, alam akhirat ini ada beberapa zona dan The Frame menjadi salah satu zona yang harus dilewati. Di tempat lain, Orpheus bersama seorang pria sudah sampai ke alam akhirat. Mereka berencana menyeberangi lautan dengan cara berenang. Dari kejauhan, Orpheus melihat seorang pria yang sedang berada di atas bot. Ia meminta bantuan ke si pria tersebut agar mau membawanya ke daratan supaya bisa segera bertemu dengan Ridi. Dionysus merampok toko jam agar bisa mendapatkan arloji yang sama persis seperti milik Zeus. Setelah berhasil, pria itu langsung menuju ke rumah sang ayah dan mengatakan kalau arloji tersebut ditemukan di pagar rumah. Sementara itu di akhirat, Orpheus harus bertarung dengan pria yang bersamanya tadi agar pengemudi bot mau membawa mereka sampai ke tujuan. Memang sudah menjadi persyaratan mutlak, hanya satu manusia dari The Cave yang boleh masuk ke alam akhirat. Ketika pertarungan berlangsung, si pengemudi bot yang bernama Charon ini melihat tanda X di tangan Orpheus. Dia ingat pesan dari sahabatnya, Prometheus, selamatkan orang yang punya tanda X karena dia adalah takdir. I'm really sorry. You'll know by the mark.
Sampai ke daratan, Prometheus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Charon. Reedy dan Kenius masuk ke dalam bunker, lalu melihat para arwah yang sudah dibantu menuju ke The Frame kini malah menjadi manekin. Sekarang, cerita akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada The Furies, 3 wanita pembela kebenaran pembasmi kejahatan itu sebagaimana diketahui pada adegan sebelumnya datang ke kamar Eri dan menculiknya. Sekarang mereka menampilkan cuplikan kepada Eri tentang kisah Glaucus, saudaranya yang disebut oleh Presiden Minos sudah tewas ketika masih bayi akibat tertindih Eri. Setelah menonton beberapa cuplikan, Eri tidak sanggup lagi melihat semua kenangan tersebut. The Furies mengatakan kalau Glaucus sebenarnya belum mati, namun Eri tidak percaya. Kini wanita berwajah Latin itu dibebaskan oleh The Furies, kemudian langsung pulang ke rumah untuk bertemu dengan sang ayah. Setelah berbicara dengan ayahnya, Eri merasa ada sesuatu yang ganjil. Malam harinya dia bangun dan menemui Daedalus. Di sanalah baru terungkap bahwa Glaucus memang belum mati, melainkan dikurung di dalam ruang bawah tanah. Masuk ke bagian kedua, menceritakan tentang Hera dan para pengawalnya, The Tacitus. Selain menjadi pengawal Hera, Tacitus juga bertugas sebagai pendeta di Quill dan sebagai penyambung lidah Hera. Di sebuah kapal pesiar, Hera sedang asik menikmati perselingkuhannya dengan adik Zeus, Poseidon, sementara Zeus sendiri saat ini sedang berada di rumah. Zeus bersama dengan Dionysus menyaksikan dari televisi situasi di bumi yang sedang kacau. Jelas, ini semua adalah ulah Zeus yang ingin menampakkan taring kejayaannya seperti dulu. Tak lama kemudian, diam-diam Zeus menyelinap masuk ke kamar Hera. Dia mendengarkan semua percakapan di ruangan laci berisi lidah. Tak sengaja, Zeus mendengar percakapan antara Hera dengan seorang pria dan dia tidak tahu kalau pria tersebut adalah Poseidon. Raja para dewa itu sangat marah. Dia langsung menculik salah satu anggota The Tacitus dan memaksanya untuk menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hera lewat tulisan. Perlu diketahui, lidah para rombongan The Tacitus sudah dipotong. Otomatis mereka semua bisu karena personil The Tacitus ini tidak mau mengkhianati tuannya. Dia pun memilih diam. Alhasil, I thought the voice box would atrophy. Hera masuk ke kamarnya dan mengetahui kalau pengawalnya tewas. Dia langsung menemui Zeus dan suaminya itu langsung memberondong dengan sejumlah pertanyaan. Hera tidak mau mengakui perbuatan curang yang sudah dilakukannya. Ia malah balik menuding kalau Zeus hanya paranoid dan berpikiran negatif. Hera mengajak Zeus masuk ke ruangan laci lidah dan memintanya untuk membuktikan apa yang sudah dia dengar tadi soal perselingkuhan. Namun sayang, bukti tersebut gagal ditemukan kembali oleh Zeus. Setelah emosi mereda, mereka pun kembali mesra. Bagian ketiga atau yang terakhir adalah alam akhirat. Reedy dan Kenius masih berada di ruang bawah tanah. Mereka melihat jasad para arwah sudah menjadi manekin yang usang. Rupanya itu semua gara-gara ulah Hades yang menyerap jiwa orang mati, seperti salah satu orang Troya ini. Orpheus sampai di daratan, dia masih bersama dengan Charon. Musisi kenamaan itu tampak sangat haus, namun Charon sepertinya tidak sudi membaginya sedikit air minum. Sementara itu, Reedy yang baru saja mengalami mimpi buruk terbangun dan tidak bisa kembali tidur. Ia mampir ke kamar Kenius. Mereka menghabiskan banyak waktu bercerita tentang masa kecil. Memang sedari awal, tatapan mata Kenius mengisyaratkan bahwa dia kagum kepada Reedy. Setelah bertukar cerita, mereka pun larut dalam suasana. Prometheus dipanggil ke kediaman Zeus, masih dalam topik yang sama, yaitu ramalan bahwa tahta dan usia Zeus sebentar lagi usai. Terbesit ide di kepala Zeus untuk memerintahkan Presiden Minos membunuh putranya. Sebagai penjelasan, takdir yang ditakuti Zeus akan terjadi apabila Presiden Minos mati. Menurut ramalan, Minos akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Oleh sebab itu, Zeus ingin putra Minos mati. Prometheus sebagai teman yang punya rencana terselubung hanya mengangguk setuju.
Hades datang ke rumah Zeus, dia menyampaikan beberapa pesan. Selama ini Hades menyerap jiwa manusia untuk membuat air abadi yang ada di halaman rumah Zeus tetap mengalir. The Frame, yang sebelumnya dianggap sebagai gerbang menuju alam akhirat selanjutnya, ternyata hanya sebuah jebakan. Orang-orang yang mati akibat kecelakaan, tumbal, dan lain sebagainya, lalu pergi menuju The Frame. Jiwanya akan diserap oleh Hades. Sekarang Hades tampaknya sudah mulai keberatan mengikuti permintaan Zeus soal tumbal dan The Frame. Karena membangkang, Hades pun dihukum dengan cara Orpheus mulai mengalami fata morgana. Dari jauh dia melihat air. Saat dicoba minum, ternyata hanya pasir. Dia meminta bantuan kepada pria tersebut untuk mencarikannya air minum. Tiba-tiba, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, ada satu unit dispenser lengkap dengan gelasnya. Si pria itu mengatakan, kalau kau minum air ini, maka perjalananmu ke alam akhirat batal. Meski Orpheus sudah sangat haus, bahkan sekarat, ia bertekad untuk tidak meminum air tersebut agar bisa segera menemui di sang pujaan hati. Dan benar saja, ketika dia menolak air tersebut, langsung muncul sebuah pintu. Di kapal, Dionysus tidak sengaja memergoki Hera berselingkuh dengan Poseidon. Poseidon minta kepada Dionysus untuk diam, jangan sampai Zeus tahu masalah perselingkuhannya dengan Hera. Poseidon juga menjelaskan bahwa dirinya sangat mencintai Hera dari awal bertemu. Dionysus akhirnya mau memahami situasi tersebut. Di alam akhirat, Orpheus mulai mencium perselingkuhan antara Ridi dengan Keneus. Meski demikian, ia tetap ingin membawa istrinya itu kembali ke dunia. Orpheus juga menunjukkan simbol X pada tangannya, yang berarti takdirlah yang membawanya bisa sampai ke alam akhirat dan menyelamatkan Ridi. Di tempat lain, Eri akhirnya dibawa oleh Daedalus menuju ruang bawah tanah tempat kembarannya dikurung selama bertahun-tahun. Sementara di ruang kerja, Minos mulai bimbang atas permintaan para dewa. Hera dan Poseidon menyuruhnya segera menghabisi Glaucus. Tombol di meja kerja Minos ditekan, ruangan Glaucus dikurung pun terbuka. Pria yang kini berperilaku seperti monster itu langsung menyerang Daedalus. Kemudian ketika dia ingin menyerang Eri, seolah batinnya tahu kalau wanita itu adalah kembarannya. Ari, I'm Ari, sister. Tak lama kemudian, Minos turun ke bawah sambil membawa sebilah pisau untuk membunuh Glaucus. Eri coba mencegah, namun tidak berhasil, sementara para dewa asyik menyaksikan drama ayah dan anak melalui televisi. Minos dan Glaucus bertarung. Dan hasil akhirnya, Mr. Presiden berhasil menjalankan tugas yang diperintah oleh para dewa. Zeus sangat bahagia melihat keberhasilan tersebut, artinya dia akan tetap hidup abadi dan ramalannya sudah terbantahkan. Namun tak lama kemudian, Eri yang menghabisi nyawa Minos, dan presiden itu pun tewas. Sebenarnya isi ramalan menyebutkan kalau yang membunuh Minos bukanlah anak laki-lakinya, melainkan anak pertama. Dan secara urutan kelahiran, Eri lah yang pertama lahir, bukan Glaucus. Dan ramalan itu pun sepertinya terbukti benar. Dead. I was the first to draw breath. Guys.
Zeus sedang menyantap buah favoritnya di meja makan, tak sengaja pisau melukai jarinya. Terdengar suara, dewa tidak mungkin mengeluarkan darah. Ternyata semua itu hanya mimpi. Zeus terbangun dan Hera langsung menghampirinya. Zeus sekarang sadar bahwa yang selama ini dianggap ramalan itu ternyata salah. Itu semua bukan ramalan, melainkan wahyu. Untuk mencegah kematiannya, Zeus segera pergi ke The Cave dan mencari juri takdir di sana. Mereka akan dibunuh oleh raja para dewa tersebut. Singkat cerita, sampailah Zeus ke The Cave. Dia langsung mengutarakan keinginannya untuk menghabisi 3 juri tadi yang ada di sana. Ironis, mereka bukannya takut, malah justru mau mati secara sukarela. Mereka yakin betul, sesaat lagi masa jaya dan umur Zeus akan segera berakhir. Tak lupa sebelum juri mati, Zeus meminta arloji yang sangat mirip dengan kepunyaannya. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, arloji itu memang punya Zeus yang dicuri oleh Dionysus, lalu dijadikan barang suap. Kini Zeus sudah tahu kalau Dionysus yang mencuri dan memberikan arloji tersebut kepada juri. Yes. Wait a minute, where'd you get that watch? Oh yeah, sorry. Where did you get this watch? Kenius datang ke pinggir sungai dan mulai mencegah orang-orang berenang menuju ke The Frame, termasuk ibunya sendiri. Sementara itu, Orpheus dan Ridi berhasil kembali ke bumi. Ridi mengungkapkan sesuatu bahwa dirinya sudah tidak lagi mencintai Orpheus. Bahkan pada hari terakhirnya hidup di dunia, Ridi mengungkapkan perasaan tersebut kepada ibunya. Orpheus yang mendengar pengakuan tersebut dengan ikhlas melepas kepergian istrinya. Di perjalanan, Ridi kembali berjumpa dengan Cassandra. Wanita yang berpenampilan seperti homeless itu mengatakan, "Aku adalah seorang nabi, dan kau sekarang juga sudah menjadi nabi. Segera temui Eri untuk membebaskan semua tahanan, yaitu orang-orang Troya. Kenius juga akan membebaskan para orang mati di alam akhirat." Sedikit penjelasan, Presiden Minos mengurung banyak orang, terutama orang-orang Troya, untuk dijadikan tumbal kepada para dewa. Aksi tersebut memicu sejumlah pemberontakan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sekarang banyak warga yang mencaci para dewa. Prometheus sampai ke rumah milik Zeus. Dia menduduki kursi kekuasaan raja para dewa tersebut. Zeus tiba di sana dan terkejut melihat Prometheus bisa ada di sana. Zeus coba mengusir, namun kekuatannya sudah hilang. Adegan terakhir menampilkan semua orang sedang bersiap-siap. Hera, Dionysus, Eri, Ridi, dan beberapa orang lainnya. Mereka sedang mempersiapkan kekacauan yang sebentar lagi terjadi. Situasi pemberontakan yang akan menggulingkan jabatan Zeus sebagai raja para dewa sekaligus menutup usianya. Pemberontakan ini akan melenyapkan Olympus dan akan segera digantikan dengan Troya. Chaos is coming. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya. Izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!